Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua pecinta ikan nila, lele, gurame, patin, dan semua jenis ikan, kembali lagi dengan saya di channel Soleh Farhan 879. Kali ini kita akan membahas satu penyakit yang ada di ikan tanpa sisik ya. Biasanya ada di lele, patin, ataupun yang lain. Yang sekarang akan saya bahas adalah di ikan patin ya. Di ikan patin ini ada satu penyakit, namanya penyakit yang sedang dialami oleh ikan patin saya, itu adalah white spot, titik putih ya teman-teman. Nanti akan saya tunjukkan seperti apa titik putih. Nah, di situ mudah disembuhkan. Dia hampir penyakitnya seperti berasan ya, tapi ini titik putih, white spot namanya di dalam ilmu perikanan. Ini bisa disembuhkan dengan cara pengobatan sederhana, bisa juga memakai obat biru ya, tapi saya tidak mau pakai obat biru atau obat-obat kimia, karena menurut teman-teman kalau sudah pakai obat kimia ya ini tidak tentu benar juga. Dia apabila kena penyakit lagi, dia dosisnya harus naik ya. Ada juga yang memakai OTC ya, oksitetrasilin, tapi di sini akan saya sampaikan obat yang alami saja. Oke, bisa dilihat ya teman-teman, itu ada titik-titik putih seperti luka ya, seperti luka. Nah, obatnya adalah daun pepaya. Oke, daun pepaya diremes-remes, kemudian dicemplungkan ke dalam kolam. Dia akan menjadi penyembuhan, obat penyembuhan sendiri. Secara otomatis dia akan sembuh. Itu banyak yang terkena, tapi alhamdulillah sudah mulai sembuh gitu. Nah, kalau ini terjadi di lele, ini akan berbahaya karena lele itu kanibalismenya itu lebih tinggi daripada patin ya. Jadi lele biasanya dia akan pertama kayak jamur dulu, putih dulu di mulut. Setelah di mulut dia akan keingsang dan dia akan gatal sehingga lele akan menabrak-nabrakkan badannya di dinding kolam. Kalau ini jaring ya, di jaring itu sangat mudah sekali untuk dia akan nabrak-nabrakan di jaring sehingga akan timbul semakin besar jamurnya, putihnya semakin besar sehingga memancing teman-temannya untuk memakan. Jadi gitu teman-teman, memancing teman-temannya untuk memakan gitu. Inilah yang menjadi penyebab ikan itu kalau sudah kena gatel akan cepat selesai, cepat mati. Padahal faktornya adalah selain faktor memang badannya kena penyakit, faktor berikutnya adalah dinakali oleh teman-temannya. Ini yang jarang diketahui. Jarang harusnya dipisah kalau sudah kelihatan lemes ya. Misalkan sungut antenanya itu sudah kena, terus mulutnya sudah kena, dia kan tidak mau makan lagi. Dia bagus diambil, dikarantina, dikasih daun pepaya, itu akan lambat waktu akan sembuh. Daun pepaya dengan cara diremes dengan dicampur garam itu lebih baik. Kalau misalkan ada, itu malah bagus lagi dengan pace ya. Pace diremes-remes, cuman bau sehingga orang itu tidak memilih pace. Ikannya pun kadang nggak terlalu suka pace, tapi itu adalah obat untuk ikan yang hilang nafsu makannya, terus kemudian kena white spot dan seterusnya. Jadi jangan bingung ya teman-teman kalau ada lagi yang terkena titik putih seperti itu. Ini patin sudah mulai baik, sudah mulai sembuh. Pengobatan sebetulnya tidak ada, awalnya ini adalah salah penanganan dalam pemindahan ya. Penanganan dalam pemindahan waktu itu terlalu bertumpuk di jaring yang bertumpuk lumpur, sehingga oksigen kurang, ikan bertumpuk, ikannya itu lebam-lebam. Lah, lebam-lebamnya inilah yang menjadikan ikan ini memar, sakit. Nah, ini sudah mulai sembuh dengan cara tidak pernah diciduk ya. Jadi otomatis kalau jarang diciduk dia akan sembuh sendiri. Tuh. Mulai sembuh ya. Itu sirip-siripnya yang banyak yang kena, sirip-siripnya. Nah, ini
Kalau di kolam sini itu isinya lele. Lele ini sudah beberapa hari tidak terpantau ada yang sakit ya. Paling ada kematian mendadak itu 1-2, itu bukan kena penyakit, biasanya karena memang seleksi alam, daya tahan tubuhnya tidak bisa menyesuaikan ya, sehingga ada 1-2 yang mati itu hal biasa, kecuali mati serentak. Nah, di sini terlihat ikan lele bibit itu baik-baik saja. Ini ukuran 57 ya, bisa untuk mancing sudah bisa, dipelihara juga sudah bisa. Tuh. Oke. Jadi bisa dipahami ya untuk teman-teman semuanya bahwa penyakit di ikan lele, patin atau mungkin sidat ya, atau mungkin yang lain lah ya, biasanya yang tidak bersisik itu bisa dengan cara penambahan daun pepaya itu ditambah dengan garam, itu bisa. Nah, daun pepaya dengan garam itu juga bisa digunakan untuk ikan-ikan yang baru awal masuk ke dalam kolam, yang biasanya ikan besar di pengangkutan itu lebam-lebam atau ada duri yang patah atau terbanting terkena duri temannya, itu juga bisa disembuhkan insya Allah dengan daun pepaya yang diremes dengan garam. Jadi seperti itu. Oke, mudah-mudahan ini berguna, bermanfaat untuk kita semuanya. Salam berbagi cerita, berbagi pengalaman, dan berbagi rezeki. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.